Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-109 pada tahun 1999. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant atau PRC, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama, Indonesia hanya berpredikat sebagai follower, bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Adapun penyebab rendahnya mutu pendidikan di negara kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya kualitas pendidik atau pengajar. Pendidik seharusnya harus mempunyai keilmuannya dengan lebih banyak membaca dari media tulis maupun dari media elektronik. Yang kedua ialah kurangnya sarana dan prasarana belajar. Guru sebagai pendidik dituntut harus selalu menggunakan alat peraga untuk setiap melaksanakan KBM. Namun tidak semua guru yang mempunyai alat peraga dan menggunakan alat peraga. Namun alangkah baiknya jika pemerintah yang menyediakan alat peraga tersebut. Yang ketiga ialah kurangnya relevannya kurikulum yang dibuat pemerintah khususnya untuk daerah terpencil atau daerah pedesaan. Karena biasanya sebelum kurikulum itu diberlakukan atau diuji coba, selalu diuji cobanya itu daerah perkotaan, namun tidak pernah diuji coba daerah terpencil atau pedesaan. Yang keempat ialah kurang pedulinya pihak orang tua siswa terhadap pendidikan anaknya, khususnya di daerah pedesaan. Bukan hanya untuk daerah pedesaan saja, namun untuk daerah perkotaan. Yang kelima ialah siswa kurang motivasi dalam belajar. Bila hal ini terjadi, maka tugas bersama yaitu guru dan orang tua untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Dan yang terakhir nomor 6, dampak buruk dari alat elektronik seperti televisi, handphone, dan PlayStation atau game. Seharusnya, televisi mempunyai dampak positif terhadap ilmu pengetahuan. Tetapi kebanyakan orang tua dan anak zaman sekarang lebih suka menonton sinetron atau acara gosip. Kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utamanya yaitu efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Oleh karena itu, hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk lebih mengutamakan sistem pendidikan di Indonesia, yang dimana pendidikan ini memiliki peranan sangat penting untuk pengembangan kekayaan terbesar yaitu sumber daya manusianya. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita ini, ada beberapa langkah yang diusulkan oleh Kemdikbud, yaitu Pak Nadiem Makarim, di mana beliau berharap dengan adanya program Merdeka Belajar bisa mendekatkan diri dengan melihat minat dan bakat dari pelajar sehingga mereka benar-benar merasakan jauh lebih baik daripada sistem yang terdahulu.